Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang Pak Guru banggakan. Sekarang kita bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anak, sekarang di hari ini kita akan belajar tentang mengenal huruf-huruf hijaiyah, harokat, dan nanti kita akan belajar bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Baik anak-anak, kalau kalian lihat pada gambar yang Pak Guru sajikan ini, tentunya kalian sudah tahu huruf apa saja yang ada di sini. Ini adalah huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa, jim, ha, dan kho. Inilah huruf-huruf yang termasuk huruf hijaiyah. Dan hari ini kita akan belajar semuanya. Semua huruf hijaiyah kita akan pelajari di hari ini. Huruf hijaiyah yang berjumlah 30 huruf. Huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Jumlah huruf hijaiyah berjumlah 30. Pada huruf-huruf tersebut, masing-masing memiliki bunyi dan cara membaca yang berbeda-beda. Al-Quran, kitab suci umat Islam, itu ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah. Maka untuk itu kita sudah seharusnya tahu dan faham huruf-huruf hijaiyah sehingga kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru tampilkan huruf-huruf hijaiyah dan kita akan baca bersama-sama. Kita baca dari sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu dari alif dan diakhiri dengan huruf iya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, iya. Baik, sudah kita sebutkan bersama-sama dan adik-adik semuanya nanti bisa diulang ya. Di rumah bisa diulang kembali, dibantu oleh ayah atau ibu atau dengan kakak saudara kalian ya. Jadi bisa diulang kembali sampai beberapa kali diulang dan akhirnya kalian bisa lancar dan hafal untuk menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian anak-anak, yang kalian harus tahu adalah selain daripada huruf hijaiyah, ada juga yang namanya harokat. Harokat itu adalah tanda baca, sehingga huruf-huruf hijaiyah akan berubah suaranya, akan berubah bunyinya jika huruf hijaiyah ini ditempelkan atau disandingkan dengan harokat. Harokat
yang tadi Pak Guru sampaikan adalah tanda baca. Ada 3 harokat yang kalian harus tahu sebagai dasar untuk bisa membaca Al-Quran. Yang pertama adalah harokat fathah. Harokat fathah berbunyi A. Maka apabila huruf ta ditempelkan harokat fathah, dia akan berbunyi ta. Huruf qaf apabila ditempelkan harokat fathah, maka akan berbunyi qa. Kemudian yang kedua adalah harokat kasroh. Harokat kasroh posisinya ini ada di bawah. Garis ada di bawah huruf hijaiyah. Seperti huruf ba. Ketempelan dengan harokat kasroh, maka berbunyinya bi. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, harokat domah. Harokat domah adanya di atas huruf hijaiyah. Misalnya huruf alif, di atasnya ada harokat domah. Harokat domah ini berbunyinya u. Jika ada huruf alif, di atasnya ada domah, maka berbunyinya u. Jika ba di atasnya domah, maka berbunyinya bu. Jika ta harokatnya domah, maka berbunyinya tu. Perhatikan pada contoh-contoh harokat fathah di lembar ini. Kalian bisa lihat di sini contoh-contoh fathah, harokatnya berada di atas seperti garis kecil. Maka ini dibacanya diakhiri dengan huruf A, yaitu A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Za, Ro, dan selanjutnya sampai Ya. Kemudian untuk contoh yang kasroh, ini semua huruf hijaiyah, di bawahnya ada garis. Nah, ini yang disebut kasroh, maka akhir dari bunyi huruf hijaiyah ini menjadi i. Contoh, i, bi, ti, si, ji, hi, khi, di, zi, ri, zi, si, shi, si, dan selanjutnya sampai yi. Baik, yang selanjutnya anak-anak adalah harokat domah. Harokat domah adanya di atas huruf hijaiyah, bergaris tetapi ada lengkungannya sedikit. Bisa dilihat oleh anak-anak bahwa yang di atas huruf hijaiyah ini namanya harokat domah. Berubah juga bunyinya menjadi akhiran u. Contoh, u, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, dan seterusnya sampai berakhiran yu. Baik anak-anak, untuk selanjutnya sekedar pengetahuan yang harus kalian tahu bahwa nanti kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Surat yang pertama dalam susunan Al-Quran. Al-Fatihah adalah surat yang pertama. Surat Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Apa itu artinya Ummul Quran? Ummul Quran
artinya adalah induknya Al-Quran. Kemudian yang harus kalian tahu bahwa ketika kita melakukan sholat, membaca Al-Fatihah itu harus. Jika tidak membaca Al-Fatihah ketika kita sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Jadi membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat adalah wajib atau harus. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah. Diawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Kemudian kita menyebutkan juga huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 30. Dan setelah itu kita belajar harokat yang terbagi menjadi 3, yaitu fathah, kasroh, dan domah. Kemudian kita juga sudah belajar tentang surat Al-Fatihah yang harus dibaca saat kita melaksanakan sholat. Kemudian di akhir kita, sebelum kita tutup, marilah kita membaca kalimat-kalimat yang baik untuk sebagai penutupan. Marilah untuk pertemuan pada kali hari ini kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sebelum Pak Guru tutup, pesannya adalah biasakan untuk melakukan segala sesuatu diawali dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan membaca kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan diulang di rumah, dibaca kembali, dibantu oleh ayah dan ibu atau saudara, bisa dengan kakak kalian atau dengan saudara kalian yang lain. Hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.